Jadi menurut saya kalian harus benar-benar memikirkan tentang 4 faktor ini: CV, interview, ya, terus habis itu ada networking sama keterampilan. Ini Budi, ini Cerita Budi. Pemirsa, selamat datang kembali ke episode terbaru dari Ini Cerita Budi. Hari ini saya akan membawakan topik yang saya rasa bisa relate kepada banyak orang di Indonesia, yaitu tentang masalah pekerjaan. Kita baru saja merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Indonesia sudah merdeka 80 tahun yang lalu. Akan tetapi, sampai saat ini kita masih melihat adanya suatu ketimpangan yang terjadi di lapangan pekerjaan. Di satu sisi, saya banyak teman-teman pengusaha yang berbicara kepada saya, Budi, saya susah mencari pekerjaan yang bagus saat ini. Di sisi lainnya, saya juga banyak rekan-rekan yang lagi mencari pekerjaan, ataupun mantan tim shipper yang lagi mencari pekerjaan. Bagi saya itu suatu hal yang sangat pertimpangan, dan sebenarnya ada salah apa sih di dunia pekerjaan ini? Masalah pekerjaan sebenarnya sudah menjadi suatu pertimbangan dari saya, suatu kebimbangan dari saya sejak awal. Oleh karena itu, kenapa waktu saya pulang dari Australia ke Indonesia, saya bergabung kepada satu perusahaan namanya kerja.com, karena saya merasa bahwa di perusahaan itu saya bisa membawa suatu improvement kepada dunia pekerja di Indonesia. Namun sayangnya saya memang di sana cuma 8 bulan karena saya keluar dan saya memulai business shipper. Nah, sekarang saya mengunjungi kembali topik ini karena saya juga mendapatkan pengalaman pribadi. Kemarin saya ketemu dengan salah satu mantan karyawan saya di Singapura, dan dia berbicara tentang rekan-rekan lainnya yang sebenarnya lagi mencari pekerjaan saat ini. Dan dia bilang, kayaknya memang agak susah untuk mencari pekerjaan. Dan saya rasa bukan sebenarnya dari skillnya, akan tetapi dari proses untuk mendapatkan pekerjaan itu. Dari proses aplikasi pekerjaan, lamaran pekerjaan, dari proses interview, dari proses cara berbicara, banyak hal yang sebenarnya bisa diimprove. Banyak hal yang sebenarnya menjadi suatu timpangan, suatu tantangan untuk mencari suatu pekerjaan. Saya tahu ada beberapa orang memang sebenarnya mereka jago dari sisi pekerjaan, tapi sayangnya on paper, di CV, ataupun waktu interview ada suatu masalah. Dan saya ingin mencoba untuk membawa masalah itu, untuk mencoba untuk memperbaiki. Coba saya memberikan suatu saran atau masukan, dan semoga ini bisa membantu untuk orang-orang yang membutuhkan. Apa yang membuat saya tertarik untuk berbicara masalah pekerjaan ini? Saya membangun shipper dari awal, dari nol, dari tidak ada pekerja menjadi ada 5 pekerja, jadi ada 30 pekerja, 100 pekerja, sampai maksimal kita mencapai 800 pekerja. Sementara itu, di lapangan, saya pernah hire sampai 2.500 orang. Dan saya sudah melihat banyak sekali CV-CV ataupun orang-orang yang melakukan interview dengan saya. Dan tipe-tipenya itu kelihatan apakah orang itu bagus atau tidak. Jadi saya merasa saya bisa memberikan suatu masukan untuk para pencari pekerja, baik dari CV ataupun dari interview. Karena dari pengalaman saya itu, saya bisa memfilter mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Mari kita mulai dengan yang basic dulu, yaitu dari CV. CV itu adalah kepanjangan dari curriculum vitae, ataupun kalau bahasa kerennya resume. Jadi sebenarnya CV itu simple sekali, cuman satu lembar kertas yang bertulis riwayat pekerjaan kita ataupun data-data pribadi kita. Akan tetapi banyak orang menganggap remeh terhadap CV ini. Biarpun simple, tetapi itu adalah tahap awal untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Khususnya yang untuk masyarakat yang memang mencari pekerjaan lewat channel-channel yang harus kita daftar. Jadi CV itu sangat penting sekali. Kesalahan masyarakat umum waktu menulis CV itu adalah banyaknya informasi yang tidak relevan dimasukin ke dalam CV itu, sehingga menjadi suatu distraction untuk HRD yang memfilter CV tersebut. Contohnya tempat tanggal lahir, contohnya jenis kelamin, contohnya agama misalnya, contohnya nama SD. Hal-hal tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan oleh kebanyakan employer ataupun perusahaan. Mungkin ada beberapa perusahaan yang membutuhkan data-data tersebut untuk alasan apapun, tetapi pada umumnya kita tidak memerlukan itu. Dan susunan CV itu juga penting. Kalau susunan CV itu acak-acakan, ataupun tulisan-tulisan itu tidak benar, ataupun mungkin formatnya itu kacau balau, itu akan membuat suatu
tim HRD itu merasa menjadi suatu gangguan. Bayangkan tim HRD itu harus melihat banyak sekali CV tiap hari untuk suatu pekerjaan. Kalau misalnya CV kalian adalah suatu hal yang distraction, itu sudah menjadi filter awal. Para HRD tidak akan melewati 10 detik untuk melihat satu CV, filter awal. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa lolos di 10 detik pertama itu menjadi suatu masalah. Kita berbicara CV ini untuk dua pihak, orang mencari kerjaan lapangan ataupun orang yang mencari kerjaan kantor. Kalau misalnya kerjaan lapangan, yang dibutuhkan sebenarnya ingin melihat skill apa aja, keterampilan apa aja yang kalian ada. Misalnya mungkin saya terampil untuk menyetir truk, saya ada SIM B1, B2, bisa nyetir truk khusus misalnya, ataupun saya ada keterampilan untuk bawa forklift. Kita harus memasukkan keterampilan itu ke dalam CV. Tapi kadang-kadang keterampilan juga cuman kalau sekedar taruh juga percuma. Kita harus membuat CV itu jauh lebih menarik. Misalnya, saya sudah membawa forklift selama 5 tahun tanpa kecelakaan sedikit pun. Nah, itu menjadi suatu attraction karena adanya suatu hal-hal yang menarik yang menunjukkan reputasi kita di suatu pekerjaan kita. Untuk karyawan profesional, yang dibutuhkan sebenarnya adalah pengalaman pekerjaan dan juga achievement yang kita dapat dari pekerjaan itu. Tapi measurable achievement, bukan cuma bilang, oh saya memimpin tim sales. Tapi kita bisa bilang, contohnya ini untuk pekerjaan sales ya, kita bisa bilang, oh saya memimpin tim sales sehingga mencapai target selama 6 bulan berturut-turut, dan kita selalu overachieve sebanyak 120%. Hal-hal kayak gitu yang membuat CV menjadi suatu hal yang menarik daripada cuma sekedar kata-kata saja. Saya lihat itu adalah suatu common problem yang ada di Indonesia, apalagi waktu menulis CV. Selain dari konten, format juga penting. Pernah nggak kalian bikin CV yang mungkin isinya 5-6 halaman? Ini untuk pekerja profesional. Saya harus mengakui saya dulu pernah. Waktu saya mencari pekerjaan dulu di Australia, CV-nya panjang, tapi percuma karena terlalu panjang itu orang-orang malas baca. Kita harus membuat CV yang menarik sehingga kalau bisa kita condense, kita masukin ke dalam 1 atau 2 halaman saja untuk kerja profesional. Kenapa itu penting? Karena balik lagi, HRD hanya membutuhkan 10 detik untuk menentukan apakah mereka mau panggil kita untuk interview atau tidak. Sebelum mereka baca lebih dalam lagi, dari awal mereka lihat dulu ini panjang, udah saya nggak mau, saya skip aja karena menurut mereka itu adalah suatu waste of time karena memang CV panjang itu kebanyakan indikasi apa? Indikasi orang itu pandai ngomong tapi mungkin tidak ada isinya kayak gitu. Nah, kita harus berhati-hati waktu kita menulis CV kita. Jadi dari CV boleh kita summarize dulu, baik pekerja lapangan ataupun pekerja dari profesional, kita harus melihat bahwa CV itu formatnya harus sesuai. Nanti di video ini saya akan attach format CV yang menurut saya adalah format yang paling bagus. Nanti ada di YouTube-nya, jadi di YouTube nanti saya akan taruh link format CV yang menurut saya paling bagus untuk pekerja lapangan dan pekerja profesional. Itu bisa dijadikan sebagai suatu acuan atas CV yang menarik untuk para HRD. Ya. Terus saya mau berbicara tentang yang kedua, masalah interview. Interview adalah suatu hal yang sangat krusial. Kalau Anda berhasil dipanggil interview, selamat. Karena itu merupakan tahap berikutnya dari mencari pekerjaan. Namun sayangnya, khususnya yang lapangan pekerjaan yang lapangan, biarpun sudah dipanggil untuk interview, tapi kebanyakan yang datang itu sekitar 20-40% saja. Banyak sekali yang tidak bisa datang untuk interview biarpun sudah dipanggil. Nah, pada itu sayang sekali karena opportunity, kesempatan sudah ada di depan mata. Kenapa kita harus menghambur-hamburkan kesempatan itu, ya kan? Jadi tahap pertama dari interview adalah begitu dipanggil interview harus datang, ya. Karena sayang sekali kalau tidak datang. Itu menurut saya adalah suatu kesempatan yang sia-sia. Yang kedua, sebelum interview adalah latihan. Kalian harus latihan interview itu. Jangan anggap interview itu sebagai suatu hal yang main-main saja. Itu adalah suatu kesempatan untuk membuat calon bos kamu merasa mereka menentukan orang yang tepat untuk mengisi pekerjaan itu. Jadi kita harus latihan. Latihan ada berbagai macam cara. Latihan itu bisa dari sekarang udah banyak AI, bisa latihan dari sana, ataupun dengan teman-teman yang memang sudah bekerja, ya kan? Ataupun mungkin kebetulan Anda ada teman-teman dari HRD yang bisa aja sekalian minta mereka untuk bantu kamu latihan gitu. Akan tetapi menurut saya latihan itu penting sekali.
latihan adalah suatu cara agar kalian bisa ekspektasi kira-kira waktu interview itu bagaimana. Nah, tapi latihan juga harus diikuti dengan knowledge. Kalian juga mesti tahu kalau latihan, kalau jawab pertanyaan interview itu mesti bagaimana. Jadi jangan cuma sekedar menjawab saja, tapi kita harus mempunyai suatu taktik, strategi. Jadi kalau kadang-kadang kita ditanya sekedar, menurut Anda kalian hebatnya, bagusnya apa? Kayak gitu. Oh, saya ketiknya cepat, gitu. Nah, itu oke, tapi tidak ada measurement-nya, tidak measurable, ya kan? Jadi kita harus bilang, oh, saya bisa mengetik cepat dengan kecepatan sekitar 180 kata per menit. Atau kalau misalnya kita nggak tahu nih secepat berapa nih, oh, saya bisa mengetik dengan cepat karena saya berpengalaman untuk mengetik satu buku habis dalam waktu berapa detik. Atau saya sudah biasa mengetik cepat karena saya mengerti mengetik cepat itu dari umur berapa. Jadi ada suatu benchmarking atau suatu measurement yang membuat kalian itu skillnya terukur kayak gitu, ya. Ataupun misalnya ceritakan pengalaman Anda selama menjadi sales team. Bagian mana yang menurut Anda paling dibanggakan selama bekerja sebagai sales team di PT misalnya ABC gitu kan. Ini bukan ABC kecap ya, PT ABC sampel aja. Nah, kita bisa bilang, oh, selama saya menjabat sebagai sales team, hal yang paling saya banggakan adalah waktu saya closing deal dengan PT XYZ, karena di PT tersebut kita berhasil closing sales biarpun masih jauh dari target, tetapi kita bisa closing dengan waktu yang singkat, misalnya dalam waktu 2 minggu dengan minimum expense, karena saya waktu closing deal itu saya sebenarnya bukan cuma sekedar menjual, tapi saya menjual solusi dengan mereka, dan saya juga mendekatkan diri dengan mereka selama beberapa minggu tersebut, sehingga kita menjadi kawan dengan customer tersebut dan mereka tertarik untuk membeli produk saya kayak gitu. Atau bisa bilang, oh, saya berhasil menjual closing deal dengan PT XYZ dalam waktu sebulan, dan selama sebulan itu saya mencoba menggali-gali masalah mereka itu apa, dan apakah sebenarnya dari perusahaan saya itu bisa memberikan solusi kepada mereka kayak gitu. Jadi itu menceritakan suatu effort dari kalian, mencari suatu usaha dari kalian untuk menutup sales itu. Jadi bukan cuma sekedar, oh, saya sales saja kayak gitu. So, jadi dari interview itu kalian harus ingat bahwa kalian harus menceritakan suatu hal yang bisa dibanggakan, suatu hal yang bisa menjadikan suatu memori untuk orang-orang yang menginterview itu, jadi sehingga mereka ingat sama kalian. Jadi jangan selalu monoton juga waktu menjawab pertanyaannya. Nah, jadi nanti kalian kalau misalnya mau interview, silakan latihan dulu, latihan dengan teman-teman kayak begitu ya. Karena di sana itu bisa melihat apakah kalian sudah siap untuk interview atau belum. Kalau belum, latihan terus. Jangan cuma satu orang, bisa interview dengan 3-4 orang. Ya, melihat bagaimana apakah memang itu suatu hal yang membanggakan atau ada suatu hal yang memorable dari hasil interview kalian kayak gitu. Ya. Dan banyak sekali juga materi-materi online yang bisa kalian dapat untuk belajar interview. Namun sayangnya menurut saya kalian banyakkan memang cuma sekedar mungkin baca ataupun nggak latihan yang proper. Jadi menurut saya harus dipraktekkan, diseriusin untuk latihannya tersebut. Nah, ada 2 hal yang sering di-miss sama orang-orang waktu interview. Pertama adalah menjawab pertanyaan sulit. Menjawab pertanyaan sulit itu tricky sekali. Karena kadang-kadang kalau pertanyaan sulit kita mencoba bisa menjawab. Ataupun kita terlalu simple, menjawab saya tidak tahu kayak gitu. Nah, cara menjawab pertanyaan sulit itu kita harus benar-benar memastikan bahwa kita tidak tahu tapi kita ingin belajar kayak begitu. Contohnya begini, apakah Anda mengerti tentang standar ISO untuk keamanan? Nah, kita bisa bilang, oh, kalau misalnya kita pura-pura, kita bakal bilang, oh saya tahu ISO kemana itu apa, karena saya udah baca segala macam. Tapi itu bohong. Misalnya kalau kita memang tidak tahu gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita tahu, tentu saja kita bisa menjawab dengan proper. Tapi kalau kita tidak tahu, bagaimana harusnya kita menjawab pertanyaan tersebut? Nah, kita bisa bilang bahwa, oh iya, saat ini saya masih belum belajar tentang ISO, tentang keamanan. Tetapi, saya sudah belajar tentang ISO, QMS misalnya. Atau saya perusahaan kita lagi mencoba untuk implementasi ISO, dan memang saat ini saya masih belum terekspos. Tapi, saya yakin bahwa
sistem keamanan yang sekarang terserapin di perusahaan saya itu sudah sudah memenuhi standar untuk ISO. Dan kalaupun belum, saya yakin saya bisa dengan cepat beradaptasi karena saya melihat bahwa keamanan itu adalah suatu hal yang penting untuk saya, kayak begitu. Ya. Jadi kita harus mencoba memberikan jawaban yang memang kita tidak tahu, tapi kita ingin tahu atau kita mau belajar untuk tahu, dan kita sebenarnya benar-benar serius untuk tahu tentang hal itu karena kita tahu bahwa itu suatu hal yang penting untuk pekerjaan tersebut, kayak begitu. Nah, yang kedua adalah pertanyaan balik. Jadi kadang-kadang Paris pasti yang interview akan nanya, kamu ada pertanyaan apa untuk perusahaan? Jadi yang salah, ada dua hal yang salah. Yang salah ada pertama, oh tidak ada apa-apa. Itu bukan berarti salah, tapi membuat interviewer merasa bahwa mungkin ya orang ini kurang serius sama perusahaan kita. Yang kedua adalah gaji saya berapa ya? Apakah itu salah menanya gaji? Secara teori tidak salah. Jangan salah, itu nggak salah. Tetapi kurang impresif. Menurut saya lebih bagus kita menanyakan pertanyaan yang bisa menimbulkan suatu kesan yang mendalam untuk employer itu. Jadi dia tahu bahwa kita memikirkan. Contohnya, pertanyaannya, Pak, nanti sistem kerja di sini bagaimana ya? Apakah ada grup-grup, kelompok-kelompok yang akan saya ikutin atau semuanya terpusat pada satu orang yang menjadi leadernya? Atau pertanyaan lainnya, misalnya, Pak, nanti budaya kerja di sini bagaimana ya? Jadi nggak usah nanya yang macam-macam ataupun mikir panjang. Karena pada dasarnya yang para interviewer itu ingin membaca dari kalian adalah seberapa serius kamu ingin mendapatkan pekerjaan ini, gitu. Ya, jadi ingat ya, ada dua pertanyaan yang kalian harus belajar untuk bisa menjawab. Pertanyaan sulit, dan yang kedua adalah pertanyaan balikan. Nah, ini dari sisi interview. Terus habis interview apa lagi? Nah, menurut saya interview itu adalah suatu hal mungkin sudah merupakan tahap terakhir setelah interview, dan kalian bisa follow up ke orang yang interview itu apakah kalian mendapatkan pekerjaan atau enggak. Ada dua jenis HRD. Ada HRD yang memang bakalan update ke kamu bahwa kalian tidak mendapat pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan tersebut. Tapi ada tipe kedua HRD juga yang mungkin saking sibuknya mereka melupakan untuk memberikan kabar. Nah, kadang-kadang melupakan ini bisa berarti dua hal. Mereka masih menunggu keputusan dari bos mereka, atau memang mereka sudah menemukan kandidat yang bagus dan mereka lupa update. Jadi kalian jangan give up juga kalau misalnya sudah tidak diberi kabar oleh HRD dan kalian tiba-tiba merasa dikucilkan begitu. Jadi kita tetap harus follow up. Jadi diberitahu atau tidak, kita tetap harus follow up dengan mereka, menanyakan status lamaran kita setelah interview. Ya, jadi jangan merasa kecil hati kalau misalnya tidak dikontak. Mungkin saja HRD itu menunggu keputusan dari bos. Itu sering terjadi. Dan tidak sering HRD itu akan update kalian kalau misalnya memang bosnya masih belum memberikan keputusan dan gitu. Ya, jadi kita harus respect kepada tim HRD yang memberikan kesempatan kita untuk interview. Tidak peduli apakah mereka respect kepada kita atau enggak. Karena itu urusan belakangan. Yang paling penting adalah kita respect kepada mereka. Mereka respect kepada kita atau tidak, itu sama aja dengan dunia. Banyak orang-orang kita tidak tahu mereka respect sama kita atau enggak. Yang penting kita tahu bahwa kita respect kepada orang. Oke? Nah, itu adalah interview. Sebelum lamar kerja, di antara lamar kerja dan interview ini, CV dan interview ini, ada beberapa hal yang harus kita galakkan terus agar proses pencarian kerja kita itu lancar. Ya, apa saja yang perlu kita galakkan? Kalau dari saya lihat ada dua hal. Pertama adalah dari sisi skill, keterampilan. Yang kedua adalah dari sisi networking. Ya. Dari sisi skill ini, kita harus terus improve skill kita. Karena skill kita itu, boleh dibilang teknologi berubah terus. Dunia berubah terus. Hal-hal yang baru muncul terus. Kita melihat bahwa sekarang AI sudah muncul di mana-mana. Hampir semuanya ada AI. Bahwa kalian di handphone kalian sudah ada AI saat ini. Siapa yang di dalam handphone itu tidak ada ChatGPT ataupun mungkin Gemini. Kalau beli Android sekarang otomatis sudah ada Gemini. Ya, ataupun di WhatsApp aja ada Meta AI, ya kan, di WA. Kalau kalian pakai Twitter ada Grok. Jadi AI is everywhere. Dan itu suatu hal yang baru. Dan kalian tahu tidak, sebenarnya banyak sekali hal yang bisa pelajarin dari AI ini. Apakah kalian
meluangkan waktu untuk mempelajari atau tidak, itu just new skill baru. Jadi saran saya bahwa kalian harus improve your skill terus. Jangan cuma terpaku kepada apa yang kalian tahu. Saya sendiri juga belajar. Kalian paham tidak? Kalau saya itu belajar AI sendiri, dan saya bisa bikin website Ini Cerita Budi pakai AI. Saya bisa bikin platform baru saya, kerja-kerja.id, pakai AI dalam waktu 2 hari saja. Ya, dan itu adalah suatu skill baru. Bukan berarti kita harus merasa ketinggalan, tapi kita bisa untuk belajar kayak gitu. Karena kenapa? Resources kita banyak sekali. Sekarang internet udah di mana-mana, semua orang udah pakai HP, ya kan? Pakai wifi udah di mana-mana, nongkrong di cafe aja udah dapat wifi. Di sana kita bisa belajar, ya. Jadi saran saya, tahap pertama adalah skill. Kalian harus ingat tentang skill. Yang kedua adalah networking, jaringan. Jaringannya juga penting sekali, ya. Jangan anggap itu kalian misalnya pekerja lapangan atau blue collar tidak perlu jaringan. Banyak sekali sebenarnya orang-orang mencari pekerjaan itu dari teman-teman. Ya kan, jadi kita kalau misalnya kita memang di kategori blue collar, jangan patah semangat, jangan merasa terkucilkan tidak dapat kerjaan, tapi kita baik terus sama teman-teman. Kita bisa main sama teman-teman yang memang sudah kerja, karena kita tidak tahu kapan saja mereka akan dipanggil untuk mencari orang baru untuk bekerja, kayak begitu. Nah, untuk white collar juga sama. Kalau teman-teman kalian misalnya bekerja di perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang ataupun perusahaan-perusahaan, ya tetap main sama mereka, mencari networking. Dan kalau ada acara-acara seminar segala macam yang gratis, ya silakan ikut aja, karena di sana kalian bisa mencari kesempatan bertemu dengan orang-orang baru, ya. Dan kita tidak pernah tahu apakah orang-orang di sana memerlukan pekerjaan atau enggak. Tapi yang paling penting adalah kita harus networking terus. Kita harus bangun jaringan kita agar kita bisa mendapatkan pekerjaan. Masa kita bisa mendapatkan koneksi yang mungkin mereka mempunyai pekerjaan gitu loh. Jadi jangan patah semangat terhadap hal tersebut, ya. Jadi bagi saya selain CV, interview, di antara ini ada yang namanya keterampilan, skill, dan juga ada yang namanya networking, ya. Oke. Jadi menurut saya kalian harus benar-benar memikirkan tentang 4 faktor ini: CV, interview, ya, terus habis itu ada networking sama keterampilan. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu cover letter, surat lamaran. Itu menurut saya adalah standar, tapi kita juga harus belajar. Saya tidak perlu bicara panjang lebar di sana, karena itu surat lamaran sangat standar, namun tetap dibutuhkan. Dan kalau yang penting kita sebenarnya dengan mudah bisa mencari contoh-contoh surat lamaran yang ada di internet yang bagus kayak begitu, ya. Jadi kadang-kadang memang membutuhkan surat lamaran, kadang-kadang tidak butuh surat lamaran. Cuman lihat CV aja bisa dapat dipanggil untuk interview. Tapi saya bukan tidak bilang itu tidak penting, tapi maksud saya tidak perlu dibahas untuk cover letter tersebut, kayak gitu. Jadi itu summary-nya untuk episode kali ini, ya. Semoga kalian bisa mendapatkan hikmah yang penting dari topik ini, dan menjadi suatu hal yang semangat baru untuk mencari pekerjaan. Saya harapkan, I wish you all the best untuk mencari pekerjaan di lapangan pekerjaan saat ini. Untuk parting gift, saya melihat bahwa kita penting untuk belajar terus, dan saya juga melihat bahwa dari pengalaman saya bisa sharing banyak hal kepada teman-teman yang lagi mencari pekerjaan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menulis e-book. Saya sudah menulis e-book untuk membantu teman-teman bagaimana cara menanggulangi masalah CV, menanggulangi masalah interview, dan juga skill dan networking yang saya bicarakan tadi. Ya, bagaimana caranya untuk improve. E-book ini tersedia di Link ID dan Trebelio. Nanti saya kasih linknya di bawah ini agar kalian bisa pergi lihat, dan saya tidak ingin menghasilkan uang dari sini. Saya jual dengan harga yang murah sekali. Kenapa saya harus jual, harus taruh harga? Agar kalian apresiasi apa yang kalian beli. Karena kalau cuma sekedar kasih gratis, kemungkinan besar kalian tidak akan baca. Dan kenapa saya kasih harga minimum? Karena itu juga saya ada biayanya. Saya juga ada biaya karena kenapa? Saya memberikan akses juga. Jadi setiap yang membeli buku ini, saya akan memberikan akses kepada platform HRD baru saya yang namanya kerja-kerja.id.
Di sana itu adalah platform AI di mana kalian bisa membuat CV dengan sedikit informasi saja. Jadi informasi yang dibutuhkan kalian ketik, dan ada AI yang bakalan mencoba membuat CV itu menjadi lebih bagus dari sisi kata-katanya, dan juga akan bisa generate CV sesuai dengan lapangan pekerjaan, apakah blue collar atau white collar. Dan di sana juga nanti kalian bisa menulis cover letter, surat lamaran yang sesuai dengan kategori pekerjaan, dan AI juga akan membantu untuk menuliskan surat cover tersebut. Tapi data-data kalian semuanya sudah ada, tinggal di-generate saja. Dan yang terakhir, yang paling penting menurut saya adalah kalian bisa melatih interview di platform kerja-kerja.id ini. Jadi di sini kalian bisa ada setiap kali satu sesi kalian masukin jenis pekerjaan, PT apa, dan juga ini level apa, entry level atau level senior. Jadi ada level-levelnya. Jadi nanti interview questionnya, pertanyaan interviewnya bakalan di-generate sesuai dengan level kalian. Dan kalian bisa mendengarkan interview itu lewat audio, jadi dari suara dengar seperti layaknya seorang interviewer bertanya pertanyaan, dan kalian bisa menjawab dengan suara juga, merekamnya, dan nanti akan dianalisis oleh AI apakah jawaban kalian itu cukup bagus atau tidak. Dan saya percaya kepada AI ini karena AI sudah saat ini sudah lumayan maju dan sangat akurat ya. Jadi saya harapkan dari platform ini pasti bisa menulis generate CV yang bagus, dan bisa tulis surat lamaran yang bagus, dan bisa persiapan latihan interview. Dan sebelum itu kalian dapatkan suatu ebook yang bisa membantu kalian untuk kalian bisa belajar tentang teori-teori dari ini. Dan di ebook itu juga ada lampiran interview, tanya jawab, pertanyaan sulit, pertanyaan balikan juga ada, dan juga ada pertanyaan untuk white collar, pekerja kantoran, pertanyaan untuk blue collar, pertanyaan umum, dan juga terakhir adalah karena saya di industri logistik, saya memberikan pertanyaan untuk pertanyaan khusus untuk blue collar di bidang logistik. Tapi nanti saya akan bikin spin-off lagi untuk industri-industri lainnya, pertanyaan tanya jawab CV ini, interview ini. Nah, jadi untuk beli ebook tersebut dengan harga 30.000, kalian bisa mendapatkan akses kepada kerja-kerja.id, ada kreditnya di sana, bisa untuk generate CV dan untuk tulis cover letter, ya. Jadi dan itu adalah biaya, karena ada biaya AI yang harus saya keluarkan. Jadi saya harapkan ini apa yang saya jual di ebook itu semua untuk cover cost ini. Jadi saya tidak ingin mendapatkan duit dari sini, sekali lagi saya tekankan, tapi saya ingin agar kalian merasa bahwa kalian membayar sesuatu dan merasa bahwa hal itu adalah suatu hal yang penting untuk kalian untuk pelajarin. Jadi tidak akan di wasting, tidak akan disia-siakan begitu saja ya. Oke. Jadi nanti mekanismenya kalau kalian beli ebook, kalian akan menerima di email, setiap email ada kode khusus untuk akses ke website kerja-kerja.id ya, begitu. Ya, itu saja dari saya. Good luck semuanya atas lamaran pekerjaan, semoga cepat mendapatkan pekerjaan. Kalau misalnya kalian mendapatkan pekerjaan dari platform saya ini, ataupun dari konten ini, ataupun dari ebook, ya bolehlah kasih komen, ya kan, subscribe, kasih komen, apakah apa yang saya bicarakan itu berguna untuk kalian atau tidak, ataupun testimoni kalau misalnya ini memang berguna untuk kalian. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di Ini Cerita Budi. Bye. Jatuh dia bangkit lagi, hidup mengajarnya tak berhenti.